Jadi yang pertama soal masalah yang dihadapi bangsa kita ya kawan-kawan. Tahun 2015 ya, itu ketika ada World Economic Forum, kami Wirausaha Sosial Internasional launching World Equality Forum karena kesenjangan luar biasa di dunia saat itu. Bayangkan kekayaan 85 orang terkaya di dunia sama dengan kekayaan separuh populasi dunia. 2017, 2 tahun kemudian, kekayaan 8 orang terkaya di dunia sama dengan kekayaan 3,5 miliar penduduk dunia. Lalu Indonesia, saya cari datanya ya, tidak jauh berbeda. Artinya ada sebuah kesenjangan yang besar, bahkan semenjak 12 tahun lalu, ada data, ini laporan dari Prakarsa Institute, tahun 2008 kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 30 juta. Naik terus sampai 2011, bayangkan kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 70 juta penduduk Indonesia. Bahkan Februari 2017, kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia ya, yang jelas nggak ada di diskusi kita hari ini ya, sama dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Iya benar. Jadi kesenjangan kita luar biasa. Sampai Bank Dunia itu bicara pertumbuhan ekonomi kita selama satu dasawarsa hanya dinikmati 20% orang, 80% tertinggal di belakang. Koefisien Gini kita naik ya, sampai 2016 baru terjadi beberapa penurunan ya dalam beberapa tahun terakhir. Termasuk Credit Suisse itu sampai angkat bicara bahwa kesenjangan kita nomor 4 di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Belum lagi kita bicara soal kemiskinan ya, 9,41% masyarakat miskin dengan garis kemiskinan Rp425.250. Tapi bagi saya ini bukan soal angka, ini soal luka kita bersama. Karena kesenjangan ini banyak bapak pulang ke rumah nggak bisa beli susu buat anak-anaknya, banyak ibu mungkin mengemis harus supaya anaknya bisa mendapatkan pengobatan di rumah sakit ya. Banyak anak tidak bisa mengangkat kepalanya karena tidak bisa melanjutkan sekolah lebih tinggi. Dan itu gambaran bahwa kita sedang berjalan dalam jurang kesenjangan ya, yang bisa memicu ledakan sosial. Lalu kalau kita bicara masalah kesehatan, akses air minum aman kita nomor 2 paling buruk di ASEAN. Improve sanitation kita paling buruk di ASEAN. Peningkatan penyakit tidak menular terjadi dari waktu ke waktu, bahkan stunting ya, 1 dari 3 anak kita stunting. Jadi 1 dari 3 anak Indonesia ini mengalami stunting, ini problem yang besar. Stunting itu gagal tumbuh, IQ-nya bisa turun 11 poin ya. Jadi kita perlu fokus mulai dari hal yang sederhana, dari keluarga kita ya, kerabat kita itu memastikan orang-orang terdekat kita ya, bagaimana kualitas anak-anaknya bisa terjaga sehingga mampu meningkatkan daya saingnya di kemudian hari. Dan berbagai masalah ya, termasuk mulai defisit BPJS, lalu PDB kesehatan kita yang hanya 2,8%, lalu bahkan indeks kelaparan global itu kita berada pada level serius. Lalu masalah pendidikan. Setiap 3 tahun, PISA itu the program for international student assessment. Jadi setiap 3 tahun itu OECD ya melakukan evaluasi di lebih dari 70 negara. Ada sekitar 500.000 siswa yang usianya 15 tahun itu dilakukan tes reading, science, matematik. Dan ternyata kita peringkat 71 dari 77. Bahkan tahun 2018 itu terjadi penurunan dibandingkan tahun 2015 dari sisi reading, science, matematik. Bisa dibayangkan dampaknya pada pendidikan kita saat ini akibat COVID-19 ya. Belum lagi infrastruktur kita di bidang pendidikan yang terbengkalai ya, ada hampir lebih dari 1 juta ya kelas itu mengalami kerusakan. Lalu soal kesejahteraan guru ya. Jadi kalau dikomparasi ada korelasi sebetulnya antara kesejahteraan guru dengan kualitas pendidikan anak-anak. Sehingga penting buat kita memperhatikan soal kualitas dari kesejahteraan itu dan lain sebagainya. Tapi ada